Kalau 3 pejabat BUMN divonis 4,5 tahun meski hakim bilang mereka nggak menerima uang. Lalu Presiden Prabowo turun tangan memberi rehabilitasi. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bersalah, tapi siapa sebenarnya yang bekerja dengan benar? Bagaimana bisa proses hukum sebesar ini? Dari 2019 sampai 2024, ujung-ujungnya justru membuat Presiden harus membereskan? Ada apa dengan penegakan hukum kita? Perkara ini kami bukan perkara yang nyari-nyari, cari-cari perkara khusus SDP kita. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada 3 terdakwa kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Heri Muhammad Adi Caksono. Rehabilitasi ini diberikan setelah vonis 4,5 tahun terhadap mereka menjadi sorotan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sendiri menyatakan tak ada aliran uang yang diterima ketiganya. DPR kemudian menyampaikan kajian hukum, pemerintah merespon, dan Prabowo akhirnya menaikkan rehabilitasi. Namun muncul pertanyaan yang lebih besar. Kalau Presiden harus berkali-kali mengoreksi proses hukum lewat rehabilitasi, maka apa yang sebenarnya terjadi di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan? Menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Di sisi lain, KPK ternyata sudah lama masuk ke kasus ini. KPK menetapkan sejumlah tersangka dan menilai kerugian negara mencapai 1,27 triliun rupiah. Kasus ini mulai disidik sejak 11 Juli 2024. Jika KPK menghitung kerugian triliunan walaupun dalam persidangan tidak ditemukan adanya aliran uang ke para terdakwa. Berikut penjelasan KPK soal kasus ASDP. Jadi intinya bahwa dalam akuisisi ini, pihak yang mengakuisisi dalam hal ini pihak ASDP itu telah merubah peraturan, yang peraturan itu digunakan atau dirubah untuk supaya KSU ini bisa dilaksanakan. Dan 7 bulan setelah perubahan pertama yang memungkinkan akuisisi itu dirubah kembali peraturannya, dikembalikan kepada peraturan yang ada. Seperti itu. Itu juga ditentang oleh Dewan Komisaris. Yang menentangnya Dewan Komisaris malah diberhentikan. Perkara ini kami bukan perkara yang nyari-nyari, cari-cari perkara khusus SDP kita, ini bukan. Ini perkara ini berasalkan awalnya itu dari hasil audit auditor BPKP. Hasil audit diberikan kepada kami bahwa di hasil audit itu ada kemungkinan fraud, ada kemungkinan tindak pidana gitu ya di sini. Begitu. Nah, setelah itu dari berbekal dari adanya hasil audit itu kami lakukan pendalaman, penyelidikan,
penyidikan gitu ya, seperti itu. Kemudian kami juga meminta perhitungan kerugian keuangan negaranya gitu kepada BPKP juga tentunya. Sementara Presiden memberikan rehabilitasi, Oleh maka sebenarnya siapa yang salah hitung? Siapa yang salah menilai? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika proses hukum menghasilkan kebingungan publik seperti ini? Di tengah tumpang tindih temuan, putusan, dan rehabilitasi, publik wajar bertanya, bagaimana penegakan hukum bisa dipercaya jika hasil akhirnya baru dianggap adil setelah Presiden turun tangan?